Apabila nih teman-teman konten video kita direkomendasikan oleh YouTube, maka ciri-cirinya minimal akan ditemukan di dua tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik, apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya sudahlah, pokoknya kita asikin saja. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Tentu harapan Kang Asik semoga teman-teman semua selalu sehat lahir dan sehat batin serta berlimpah rezeki yang halal, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini Kang Asik akan menyampaikan pengalaman tentang bagaimana agar video kita ditemukan oleh penonton dengan cara pertama adalah rekomendasi video, yang kedua adalah fitur jelajah, dan yang ketiga adalah penelusuran YouTube. Karena dengan penonton menemukan video kita melalui ketiga cara itu, hasilnya alhamdulillah ya teman-teman, channel kita sedikit demi sedikit secara alami akan berkembang dengan baik. Lalu bagaimana caranya Kang Asik? Teman-teman penasaran gak? Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan saja di halaman berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Yang pertama adalah rekomendasi video. Sebelum berlanjut kita membicarakan tentang rekomendasi video, maka kita harus tahu dulu secara garis besar apa sih yang dimaksud dengan rekomendasi video itu. Jadi kurang lebih rekomendasi video itu oleh YouTube difasilitasi agar konten video kita diarahkan pada pencarian sesuai dengan yang penonton cari. Jadi singkatnya, video kita itu dikelompokkan berdasarkan satu alur pembahasan. Contohnya teman-teman, apabila kita membahas tentang YouTuber pemula, tentu video kita akan sering dipertemukan dengan tema yang sejenis, terutama membahas tentang YouTuber pemula dan konten kreator. Tetapi rekomendasi video itu akan dilakukan oleh YouTube tentu dasarnya adalah berdasarkan kepada perilaku penonton kita. Kebiasaan-kebiasaan atau perilaku pengguna YouTube terhadap konten video-video kita itulah akhirnya dibaca oleh YouTube sebagai pekerjaan algoritma. Maka jangan heran kalau teman-teman sering berkunjung kepada teman-teman yang satu tema, baik itu YouTuber besar ataupun sesama YouTuber pemula. Alangkah sangat baiknya, karena itu adalah sama dengan mengkaitkan algoritma yang satu tema. Sehingga teman-teman, dengan bekerjanya algoritma YouTube membaca kebiasaan-kebiasaan penonton video kita, maka akan melahirkan beberapa faktor yang membuat video kita itu direkomendasikan di timeline pengguna. Contohnya, nomor satu nih, berapakah jumlah orang yang mengklik dan menyukai video kita? Yang kedua, berapa menitkah durasi pengunjung rata-rata menonton video kita? Yang ketiga, berapakah penonton yang memberikan komentar untuk video kita? Dan yang keempat adalah, adakah terjadi interaksi yang baik di kolom komentar video kita? Apabila nih teman-teman konten video kita direkomendasikan oleh YouTube, maka ciri-cirinya minimal akan ditemukan di dua tempat. Ingat ya, akan ditemukan di dua tempat, antara lain yang pertama di halaman beranda. Video kita akan ditampilkan saat pertama kali YouTube dibuka tentunya. Kemudian yang kedua adalah di panel berikutnya. Jadi video kita akan muncul di samping panel sebelah kanan saat kita sedang menonton video yang lain. Baiklah teman-teman, kalau begitu bagaimanakah caranya agar video kita itu direkomendasikan oleh YouTube? Maka jawabannya tidak asing lagi, karena hal ini sudah sangat sering dibahas oleh siapapun. Agar video kita direkomendasikan oleh YouTube, maka caranya adalah nomor satu, ketahui algoritma YouTube.
Tadi kan sudah dibahas di atas ya, walaupun memang hanya selewat. Yang kedua adalah optimasi SEO atau Search Engine Optimasi YouTube. Bagaimanapun teman-teman, itu jangan pernah menyepelekan kata kunci saat kita pertama kali upload video. Ini termasuk hal yang sangat penting kalau menurut Kang Asik. Yang ketiga nih teman-teman, uploadlah video kita sesuai dengan niche agar channel kita mempunyai ciri khas. Sebab channel yang tidak campur-campur tentu akan lebih mudah untuk dikenali dan direkomendasikan oleh YouTube. Yang keempat teman-teman, thumbnail yang menarik. Kang Asik sangat sering sekali membahas tentang thumbnail ini, berikut manfaatnya. Kalau teman-teman penasaran bagaimana membuat thumbnail yang menarik walaupun sederhana, jadi silakan buka playlistnya di sini. Di playlist ini sudah Kang Asik siapkan sebanyak belasan video ya yang membahas khusus tentang thumbnail saja. Kemudian yang kelima nih teman-teman, interaksi dengan penonton. Karena semakin kita sering berinteraksi dengan ramah dan sopan serta familiar, maka channel kita insya Allah tidak akan sepi pengunjung. Yang keenam nih, yang terakhir, konsisten. Nah, jadi konsisten ini gampang-gampang susah. Sebab sebenarnya jangankan teman-teman, jangankan orang lain ya. Kang Asik sendiri belum merasa konsisten sebetulnya. Paling tidak teman-teman nih ya, seminggu sekali lah kita harus aktif untuk upload video di channel kesayangan kita. Selanjutnya yang kedua adalah teman-teman fitur jelajah. Fitur jelajah di sumber traffic YouTube ini adalah video kita akan langsung muncul ke pengunjung teman-teman, baik itu di beranda awal sewaktu mereka pertama kali membuka YouTube ataupun lainnya. Misalnya kalau teman-teman baru menghidupkan HP, tiba-tiba kemudian diarahkan ke video salah satu judul konten video di YouTube misalnya, itu namanya fitur jelajah. Jadi bisa disebutkan bahwa video yang muncul seperti itu artinya sudah mempunyai penonton yang aktif. Karena sekarang orang sudah jarang loh untuk ngetik-ngetik, nyari-nyari judul video. Sehingga secara umum kalau menurut pengalaman dan pengamatan Kang Asik, bahwa fitur jelajah ini adalah fitur yang paling bagus. Itu pendapat yang asik ya. Kalau menurut pendapat teman-teman bagaimana nih? Silahkan berkomentar tentunya. Selanjutnya teman-teman adalah yang ketiga, fitur penelusuran. Fitur penelusuran ini biasanya dilakukan oleh pengunjung, salah satu di antaranya dengan mengetikkan nama channel atau judul video. Itu salah satu contohnya ya. Biasanya hal ini dilakukan oleh pengunjung ketika mereka membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan kata kunci yang dicari dengan cara mengetikkannya. Sehingga di sini bisa disebutkan bahwa kata kunci itu jelas adalah sangat berperan penting kalau kata Kang Asik. Maka dari itu teman-teman jangan lupa ketika kita mengupload video pertama kali untuk selalu menuliskan kata kunci itu di bagian tagnya. Kadang ada juga sih teman-teman yang mengatakan bahwa kata kunci itu tidak usah dituliskan. Kata kunci itu tidak berpengaruh, malah hanya akan menambah beban pekerjaan saja katanya. Ada ya yang berpendapat seperti itu. Tapi tidak apa-apa, itu silakan, yang namanya pendapat bebas. Teman-teman harus ingat tapi ya, apabila kita membutuhkan suatu panduan di YouTube, tentu kita akan menuliskannya di kolom pencarian, bukan? Nah, yang mengarahkan pencarian atas tulisan kita di kolom komentar itu diantaranya adalah kata kunci. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Asik sampaikan. Kang Asik mohon undur diri untuk pamit dan berjumpa lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.